Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang talabul ilm atau menuntut ilmu adalah salah satu ibadah yang paling afdal. Kenapa? Karena dengan ilmu seseorang akan lebih bermanfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar. Dan dengan ilmu seseorang akan lebih mengenal Tuhannya. Dan ilmu juga bagaikan cahaya yang dapat menyinari kehidupan seseorang, baik di dunia maupun di akhirat. Dan seseorang atau seorang muslim akan mengetahui kewajiban atau akan mengetahui yang mana hak dan yang mana batil dengan ilmu, sehingga dia bisa mengetahui apa yang diwajibkan atas dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Berbicara tentang menuntut ilmu, begitu banyak ayat dan hadis dalam Al-Quran maupun Sunnah. Salah satunya ketika kita melihat ayat pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Alaq, disebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari ayat ini disebutkan tentang membaca. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Di sini kita dituntut untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa talabul ilm fardhah ala kulli muslim wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim dan muslimah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena begitu pentingnya menuntut ilmu sehingga Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menyebutkan begitu banyak keutamaan yang akan didapat oleh seseorang yang meniti jalan menuntut ilmu. Salah satunya adalah yang pertama, keutamaan yang disebutkan dalam hadis atau dalam ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menyebutkan tafsir dari ayat ini, dia menyebutkan bahwa yarfa'ullahu alladhina utul ilm alal ladzina amanu bidarajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang atau seorang yang berilmu di atas orang-orang yang beriman dengan beberapa derajat. Di sini kita bisa simpulkan bahwa begitu mulia seseorang yang mempunyai ilmu. Tentunya ilmu di sini adalah ilmu bagaimana dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, keutamaan yang kedua adalah dengan menuntut ilmu atau dengan mengikuti jalan menuntut ilmu, Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju surganya. Hal ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti jalan
meniti suatu jalan yang di dalamnya adalah jalan menuju ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dengan ilmunya tersebut, karena dia berilmu dan mengamalkan ilmunya sehingga lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah disebutkan dalam hadis bahwa orang yang menuntut ilmu akan didoakan oleh para makhluk langit dan bumi, bahkan sampai pada hayawan yang ada di lautan akan mendoakan orang yang menuntut ilmu dan mengamalkannya. Disebutkan bahwa dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu menyebutkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan dimohon ampun oleh makhluk yang ada di bumi dan di langit bagi seorang alim, sampai pada ikan yang ada di lautan pun akan mohon ampun kepadanya. Kemudian yang selanjutnya, keutamaan seorang penuntut ilmu atau orang yang meniti jalan menuntut ilmu adalah ilmu menjadikan dia, dengan ilmu menjadikan dia bahagia di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man arada ad-dunya fa alaihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilm, wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka dia harus berilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di keduanya, maka dia harus dengan ilmu. Ini menandakan bahwa ilmu menjadi ukuran seseorang akan bahagia. Tentunya jemaah sekalian atau hadirin yang berbahagia, ilmu di sini seperti yang kami sebutkan bahwa ilmu yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, ilmu yang dapat mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dapat menambah keimanannya, sehingga dengan ilmu yang dia miliki akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keutamaan yang selanjutnya adalah bahwa orang yang paling afdal adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an atau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melihat begitu banyak keutamaan, maka ilmu adalah salah satu, atau ilmu adalah kunci dari kebaikan. Suatu amal akan bernilai ketika dilandasi dengan ilmu dan iman. Makanya kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan dia dengan makanan ataupun minuman. Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan bahwa kebutuhan seseorang atau kebutuhan manusia terhadap ilmu itu melebihi kebutuhan yang lainnya, melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Kenapa? Karena dengan ilmu, dia membutuhkan ilmu bukan hanya di dunia, tetapi juga dia membutuhkannya untuk kehidupannya di akhirat kelak. Maka semoga dengan keutamaan yang kita sebutkan tadi membuat kita lebih semangat untuk selalu mempelajari, untuk selalu istiqomah dalam mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga ilmu yang dapat menambah
keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.